akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taifa Mansurah, senang sekali rasanya bisa bertemu lagi dengan kalian, sahabat Taifa Mansurah, walaupun hanya melalui video ini. Namun, mari kita sama-sama mengambil manfaat yang ada di dalam video ini untuk mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari kita. Maka dari itu, subscribe ya, agar mengikuti perkembangan video Taifa Mansurah lainnya. Dan tak lupa juga like dan share ke grup WA atau Facebook sahabat untuk memberikan manfaat kepada banyak orang. Oke, langsung saja masuk ke dalam pembahasan tanpa basa-basi lagi. Sungguh, kamu ini wanita yang diberkahi, seru Abu Bakar radhiyallahu an kepada putrinya. Semoga Allah memberikan pahala kepadamu. Demi Allah, tidaklah suatu perkara turun padamu, melainkan Allah menjadikan jalan keluar untukmu dan menjadikan keberkahan bagi kaum mukminin di dalamnya, ujar Usaid bin Hudayr kepada Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, suatu malam dalam sebuah perjalanan perang, Aisyah radhiyallahu anha yang mendapatkan undian mengikuti perjalanan suaminya tercinta kehilangan kalungnya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghentikan perjalanan untuk mencarinya, lalu yang lain pun ikut berhenti. Saat itu telah habis persediaan air, maka mereka mendatangi Abu Bakar dan berkata, "Cobalah kau lihat apa yang dilakukan Aisyah yang menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh orang mencari-cari, padahal mereka tidak memiliki air." Lalu Abu Bakar mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu meletakkan kepala beliau di atas pangkuan Aisyah dan tidur. Ia berkata, "Engkau telah menghalangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang dari melanjutkan perjalanan, sedang mereka tidak mendapatkan dan memiliki air." Keesokan harinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun dan hendak berwudu untuk melaksanakan sholat subuh. Beliau mencari air, namun tidak menemukannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada hamba-hambanya menurunkan satu ayat kepada kekasihnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memberikan ruksa, kemudahan dan keringanan berupa diperbolehkannya bersuci dengan cara bertayamum. Ayat yang dimaksud adalah ayat ke-43 dari surah An-Nisa. Atas terjadinya peristiwa itu, seorang sahabat bernama Usaid bin Al-Hudari memberikan komentar, "Itu bukanlah keberkahan kalian yang pertama kali, wahai keluarga Abu Bakar." Di akhir matan hadis itu, Aisyah radhiyallahu anha menutup ceritanya dengan berkata, "Lalu kami membangunkan unta yang aku tumpangi, maka kami menemukan kalung itu di bawahnya." Peristiwa turunnya ayat itu berserta asbabun nuzulnya adalah benar-benar peristiwa yang besar dan berdampak besar bagi kaum muslimin. Sebelum diturunnya ayat tersebut, kaum muslimin wajib bersuci dengan berwudu, belum ada kemudahan dan keringanan berupa tayamum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta kaum muslimin sebelum itu tidaklah mendirikan sholat kecuali dengan berwudu. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menyebutkan bahwa tayamum adalah nikmat bagi umat Islam agar bersyukur. Syariat tayamum adalah kekhusyuhan dan keistimewaan yang diberikan Allah kepada umat Islam yang tidak diberikan kepada umat-umat lainnya. Sucinya debu bagi umat Islam juga merupakan salah satu keistimewaan bagi umat Islam, sehingga debu bisa digunakan untuk bersuci bagi umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, kita dilebihkan dari umat-umat lain pada 3 hal. Soft kita dijadikan seperti soft para malaikat. Seluruh tanah di permukaan bumi dijadikan untuk kita sebagai masjid, serta debunya dijadikan suci untuk kita apabila kita tidak menemukan air. Sahih Muslim. Ada hikmah di balik setiap peristiwa yang termasuk tidak mengenakan. Berkat terjatuhnya kalung Aisyah radhiyallahu anha, maka turunlah ayat tayamum tersebut. Atau dengan kata lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menurunkan ayat tayamum itu menakdirkan terjadinya sebuah episode berupa terjatuhnya kalung Aisyah radhiyallahu anha. Ringkasnya, berkat Aisyah radhiyallahu anha, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat itu. Dalam tafsir Ishaq Al-Busti disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Betapa besarnya barokah kalungmu. Tak heran
Usaid bin Hudayr juga mengatakan, itu bukanlah awal kebahagiaan kalian yang pertama kali, wahai keluarga Abu Bakar. Imam Ibnu Hajar menjelaskan perkataan salah satu tokoh Ansor itu dengan mengatakan bahwa itu bukanlah awal barokah kalian, wahai keluarga Abu Bakar. Akan tetapi telah didahului dengan barokah-barokah lainnya. Yang dimaksud dengan keluarga Abu Bakar adalah diri Abu Bakar sendiri, keluarganya dan yang mengikutinya. Hal itu merupakan bukti yang menunjukkan keutamaan Aisyah dan ayahnya, serta berulangnya barokah dari mereka berdua. Dalam hadis lain yang senada yang diriwayatkan At-Tabrani, disebutkan Abu Bakar radhiyallahu anhu memberikan label kepada putrinya sebagai wanita yang diberkahi dengan mengatakan, "Innaki la mubarakah." Sungguh kamu benar-benar barokah, sebanyak 3 kali. Di dalam hadis lain yang juga diriwayatkan Bukhari, Usaid bin Hudayr mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Semoga Allah membalasmu dengan segala kebaikan. Sungguh demi Allah, tidaklah terjadi suatu peristiwa menimpa Anda yang Anda tidak sukai, kecuali Allah menjadikannya untuk Anda dan kaum muslimin sebagai kebaikan." Sedangkan di hadis lain yang diriwayatkan Muslim disebutkan dia mengatakan, "Semoga Allah memberikan pahala kepadamu. Demi Allah, tidaklah suatu perkara turun padamu, melainkan Allah jadikan jalan keluar untukmu dan menjadikan keberkahan bagi kaum mukminin di dalamnya." Tabari dalam kitab tafsirnya mengutip sebuah hadis dengan jalur riwayat lain. Di dalamnya disebutkan bahwa setelah turunnya ayat tayamum, orang-orang menyebut Aisyah radhiyallahu anha sebagai wanita yang paling besar barokahnya dengan mengatakan, "Kami tidak menemukan wanita yang paling besar barokahnya selain dia." Benar adanya ucapan-ucapan itu, Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan anggota keluarga Abu Bakar radhiyallahu anhu benar-benar memiliki dan membawa keberkahan dan kebaikan bagi umat Islam. Untuk umat Islam sejak peristiwa itu hingga di zaman paling akhir kelak ikut merasakan keberkahan dari Aisyah radhiyallahu anha, sehingga merasakan rahmah Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sepanjang masa tidak perlu merasakan kesulitan dan keberatan harus berwudu ketika tidak memungkinkan menggunakan air, seperti ketika tidak terdapat air. Wallahu a'lam bishawab.